Ada sebuah bidang miring masanya M1, lalu ada M2 yang tergantung dan menempel. M2-nya menempel kepada M1-nya. Kemudian koefisien gesek antara M2 dengan bidang miring adalah mu, sedangkan permukaan lantai dengan bidang miring tidak ada gesekan alias licin. Bila massa tali dan katrol diabaikan, tentukan percepatan relatif M2 terhadap tanah, gitu ya. Jadi M2 di sini, ketika M2 itu dia eh, mengalami percepatan, ya, kenapa dia mengalami percepatan? Ada gaya, ya, ada gaya tegang tali T dan ada juga berat M2G, lalu ada gaya normal N, gitu ya. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya karena M2 ini akan turun ke bawah relatif terhadap M1, maka akan ada gaya gesek yang arahnya ke atas, ya. Jadi ada gaya gesek yang arahnya ke atas, ya. Supaya memudahkan saya tulis F kecil saja. Ya, berarti nilai F kecil sama dengan mu dikalikan N. Ya, ini berarti sigma F, ya, ini nanti akan sama dengan M2 dikali A2. Nah, A2 ini karena M1-nya bergerak, itu berarti A2 itu nanti sama dengan A1 ditambah percepatan 2 relatif terhadap 1, gitu ya, seperti itu. Jadi A1 ditambah percepatan A2 relatif terhadap A1. Nah, sekarang kalau ada orang yang bisa berdiri menempel pada bidang miring, ya, dan ikut bergerak bersama bidang miring, maka M2 dan M1 ini, M2 ini ya menurut pandangan orang ini hanya turun ke bawah saja. Berarti A21 itu nanti sama dengan A21 lalu arahnya minus J, gitu ya. Jika kita anggap ini sumbu Y, ini sumbu X-nya ke arah kiri, gitu ya. Maka A21 itu nanti sama dengan minus besar A21, arahnya adalah negatif J. Kemudian A1 menurut orang yang di tanah tentunya, ya, ini hanya bisa bergerak secara horizontal saja, gitu ya. Dia tidak bisa bergerak secara vertikal tentunya, ya. Dan ketika M2 turun, kemudian ini akan naik talinya, gitu ya. Jadi kalau ini turun, tali yang sebelah kanan yang menggantung dia akan bertambah besar. Tali yang sebelah kiri ini nilainya tetap. Tetapi panjang ini akan berkurang, maka M1 akan ditarik ke arah kiri. Ya, sehingga karena X-nya ke kiri positif, berarti kita punya A1I, maaf. Ya, A1I. Ya, ini berarti A1 arahnya ke kiri. Ya, dari sini juga kita lihat bahwa karena panjang tali selalu konstan, anggaplah ini sama dengan X, gitu ya. Anggap yang horizontal ini X, lalu yang vertikal yang konstan ini L, lalu yang sebelah kanan yang menggantung adalah Y. Berarti X tambah L tambah Y itu nilainya konstan. Berarti X ini kalau diturunkan 2 kali, itu nanti menjadi percepatan benda satu. Ya, jadi ini X ini akan sama dengan percepatan M1. Kemudian L-nya itu diturunkan jadi 0, Y-nya di sini itu menjadi percepatan benda 2 relatif terhadap benda 1, gitu ya. Jadi karena di sini dia bergeraknya hanya arah vertikal, ya, arah vertikal, ya, karena dia menempel terhadap M1. Maka ini sama dengan 0 sehingga besarnya A1 itu nanti sama dengan A21 besarnya, ya. Tapi kalau A1-nya ini bertambah, X-nya bertambah kecil, maka Y-nya juga bertambah besar, gitu ya. X bertambah kecil, Y akan bertambah besar. Ya, jadi A1 itu adalah negatif A21 dalam arti ketika X-nya mengecil, Y-nya akan membesar, begitu. Nah, berarti besarnya ini sama, sehingga saya bisa tulis nanti A21 itu adalah minus A1J, A1-nya itu nanti sama dengan A1I, gitu. Nah, ini berarti untuk benda duanya, kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan hukum Newton, maka untuk arah sumbu X-nya kita punya N, ya, N, ya, N
I gitu ya, arah sumbu X ditambah TJ ditambah FJ gitu ya, dikurangi M2GJ sama dengan ya, M2 dikali A2. A2-nya adalah, ini dikali A2 ya, kita tulis A2 dulu, lalu I-nya saya kumpulkan, NI, J-nya juga saya kumpulkan, T plus F min M2G, J sama dengan M2, A2-nya itu bisa ditulis menjadi A1I ditambah, dikurang harusnya ya, dikurangi A21J gitu ya. Ini A1 dan A2 nilainya positif gitu ya. Jadi A1I dikurangi A21J. Nah, ini besarnya tadi sama ya, ingat. Di sini besarnya akan sama. Ya, jadi A1 dan A2 ini nilainya sama-sama positif. In this sense, ya dalam kali ini adalah positif. Tapi kalau yang di sini dia, apa ya, di sini maksudnya negatif adalah ketika peristiwa terjadi, maka nilai X-nya semakin turun, nilai Y-nya semakin besar. Ya, tapi yang kita ambil adalah angka positifnya saja. Gitu. Ya, maka di sini nanti kita gabungkan yang I semua. Jadi N sama dengan M2A1 gitu ya. Kemudian kita gabungkan yang J, T plus F minus M2G sama dengan minus M2A21. Ya, kemudian satu lagi kita punya persamaan F sama dengan mu N. Ya, berarti F sama dengan mu dikali M2A1, sehingga kita akan mendapatkan T plus mu M2A1 dikurangi M2G sama dengan min 2A21. Gitu ya, ini adalah persamaan dari benda yang kedua, gitu ya, dari benda 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba cari untuk benda M1 gitu ya. Gaya apa saja yang bekerja pada M1? Maka di sini M2-nya dia akan ditarik ke ya. M2-nya di sini ya. M1-nya di sini dia punya gaya berat M1G, dia juga punya gaya normal N aksen gitu aja ya. Kemudian antara M2 dengan M1 ada gaya normal yang tadi gitu ya. Kemudian kita juga punya satu lagi gaya gesek yang arahnya ke bawah. Kenapa? Karena M2 ini turun ke bawah, maka gaya gesek yang dialami oleh M1 itu akan turun ke bawah. Kemudian ini dihubungkan dengan katrol, maka kita punya dua buah tegangan tali. Lalu di sini dia dihubungkan dengan sebuah katrol juga yang ada tegangan tali T gitu ya. Tegangan talinya sama T juga. Maka lagi-lagi kita punya sigma Fy sama dengan 0, sigma F X sama dengan M1 dikalikan dengan A1 gitu ya. Arahnya akan ke kiri nanti ya. A1 arahnya akan ke kiri. Oke, boleh kita tulis secara umum dulu sigma F sama dengan M kali A gitu ya. A-nya A1 gitu ya. Oke, tetapi di sini arah sumbu vertikalnya dia tidak memiliki konsekuensi apa-apa karena percepatannya 0 ya. Jadi kalau arah vertikal kita punya ya, yang ke arah bawah ada 2T tegangan, ada 2 kali tegangan. Lalu ada tegangan yang arahnya ke atas di sini ya. Karena yang ini dia arahnya ke atas ya, yang sebelah katrol yang sebelah kiri ini dia punya tegangan ke arah atas, ini tegangan ke arah kiri. Jadi min 2T plus T ya, min 2T-nya dapat dari 2 tegangan yang ada di katrol atas. Kemudian kita punya berat yang arahnya ke bawah. Lalu kita punya gaya normal yang arahnya ke atas. Ini sama dengan 0, berarti minus T minus M1G. Ya, minus T minus N1G. Oh ya, sorry. Satu lagi adalah ada F gesekan gitu ya. Jadi N aksen. Ini min 2T tambah T adalah minus T. Ini kemudian dikurangi F. Tambah N aksen sama dengan 0 gitu ya. Atau
nilai n aksennya ya, atau nilai n aksennya nanti akan sama dengan T gitu ya, ditambah M1G ditambah F gitu ya, ditambah F. Oke, ini n aksen, tapi ini tidak relevan ya. Ini kita tidak ada yang ya berguna di sini ya. Sekarang yang kita pakai itu horizontal. Yang horizontalnya ini yang penting. Yang horizontalnya bagaimana? Yang horizontal ya, itu kita punya gaya ke arah kiri adalah T. Ini ke arah kirinya positif ya, karena kan tadi patokan kita X ke arah kiri, Y-nya ke arah ke atas. T-nya ke arah kiri ada T, yang satu ini T. Kemudian ada juga ya hanya T ya, ada N juga, ada N yang sebelah sini. Jadi T minus N sama dengan M1 dikali A1 gitu. Nah, N ini tadi sesuai dengan persamaan sebelumnya itu adalah M2 dikali A1 gitu ya. N adalah M2 dikali A1. Ya, N di sini adalah M2 dikalikan dengan A1 gitu. Maka di sini kita punya T sama dengan M1A1 ditambah N, berarti T-nya adalah M1A1 ditambah M2A1. Ini adalah tegangan tali, gitu ya. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi. Persamaan yang pertama adalah T ditambah mu M2A1 dikurangi M2G sama dengan minus M2A21 gitu ya. Berarti masukkan ke dalam persamaan M1A1 ditambah M2A1 gitu ya. Ditambah mu M2A1 dikurangi M2G sama dengan min M2A21 ya. Nah, ini pindahkan ke kiri yang sebelah kanan yang M2G, yang pindahkan ke kanan menjadi M1A1 tambah M2A1 ditambah mu M2A1 ditambah M2A21 sama dengan M2G. Nah, di sini kita lihat tadi bahwa A21 secara besaran sama dengan A1 gitu ya. Maka semua kita gantikan semua dengan A1-nya. Ya, kita ganti semua dengan A1. Berarti M1A1, M2A1, mu M2A1, M2A1 sama dengan M2 dikalikan dengan G. Sehingga kita akan mendapatkan nilai percepatan benda 1 itu sama dengan M2G dibagi ya M1 tambah M2. M2-nya ada 2 ya di sini ya, M2 dan di sini M2 berarti 2M2 ditambah mu M2 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah A1. Tadi kita tahu bahwa percepatan benda 2 itu adalah percepatan benda 2 terhadap 1 ditambah A1. Nah, ini berarti A21 secara besaran sama dengan A1 gitu kan ya tadi ya. Berarti kita ubah menjadi A1 tapi arahnya A21 benda 2 terhadap benda 1 itu arahnya ke sumbu J negatif. Kemudian yang A1 itu arahnya adalah sumbu X positif. Gitu. Maka karena besarnya sama, nilai A2 itu tinggal besarnya ya. Ini sama dengan A1 akar 2 karena besarnya sama nih. Ya, yang kita cari adalah besarnya. Berarti A2-nya secara besaran itu adalah M2G akar 2 dibagi M1 ditambah 2M2 ditambah mu M2. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya.